Halo Aquarius, apa kabar? Kalian semuanya semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan di bulan Oktober ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Aquarius. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kami buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda tulis video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi ya, energinya bisa vice versa. Kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ada The Magician, Eight of Swords, Six of Swords. Oke. Oh, Four of Swords ya. Aku rasa memang tadi seperti kayak orang yang gak komunikasi ya. Ada LDR, beda kota, pulau, atau negara ya. Hubungan menggantung, bisa sesuaikan aja. Queen of Cups. Oke. Di sini ada yang mungkin kalian diam, saling diam, gak komunikasi, tapi bisa juga hubungan ini sudah putus, sudah selesai, tapi kayak masih ngerasa stuck gitu ya. Kalau yang diam ini aku rasa hubungan kalian belum selesai, kayak ngegantung gitu ya. Ada yang digantung di sini gitu. Oke, di energi kamu ya, tapi bisa vice versa, sesuaikan aja. Magician ini kayak kamu mungkin ingin komunikasi gitu ya di sini. Kamu ingin komunikasi sama pasangan kamu, tapi kayak kamu tuh ngerasa buntu gitu. Karena di satu sisi mungkin ada yang diblok ya, bisa dia yang ngeblok kamu, bisa kamu yang blok dia gitu. Makanya kamu ingin coba untuk komunikasi kayak terasa sulit gitu. Ya, makanya di sini karena kalian udah lama nggak komunikasi atau kayak di blok itu, ya udahlah gitu ya, kamu kayak orang yang berusaha untuk move on, meninggalkan hubungan gitu ya, kayak berusaha untuk let go, melepaskan gitu ya. Kamu melakukan segala cara di sini untuk move on gitu ya, untuk ya udahlah gitu ya, kayak istilahnya tuh karena diperlakukan seperti ini ya. Kalau misalkan yang seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan di blog itu kan kayak kesannya putus, kan nggak putus ya, karena nggak ada kata putus gitu. Nah ini tuh kayak kamu nih stuck gitu loh ya, stuck sama dia gitu, stres banget gitu, karena kenapa ya dia melakukan hal ini gitu loh, kayak gitu. Kenapa ya dia melakukan hal ini sama aku gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya, kok kayak gini ya. Nah kayak gitu loh. Makanya di sini di satu sisi tuh kamu tuh mau nggak mau ya berusaha untuk move on di sini gitu, dengan rasa kecewa, dengan rasa sakit hati ya, dengan segala rasa yang kamu rasakan. Kamu berusaha untuk menjauh dari situasi yang membuat kamu tuh nggak tenang, nggak nyaman gitu ya, seperti itu. Kamu ingin berubah, kamu ingin adanya sebuah keajaiban di sini gitu loh. Kamu nggak mau terus-terusan stuck seperti ini gitu, karena kayak menunggu tanpa kepastian kayak gitu loh ya, seperti itu. Di satu sisi juga kayaknya ada pikiran-pikiran negatif yang mengganggu pikiran kamu di sini, seperti itu. Sehingga kamu mungkin juga kalau misalkan ya ini hanya nggak ada komunikasi, ini kayak ingin membuka komunikasi kayak nggak berani gitu loh, karena ada pikiran-pikiran negatif gitu loh ya. Makanya mau nggak mau kayak kamu berusaha untuk move on atau let go atau melepaskan gitu. Kamu melakukan segala cara di sini untuk kayak biar gimana ya, biar aku tuh nggak terbelenggu dengan pikiran dan perasaan ini gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Dan pasangan kamu di sini memang aku rasa dengan adanya Four of Swords ini kayak orang yang lagi diam, merenung gitu ya. Dia kayak lagi apa ya, coba untuk menyembuhkan diri gitu loh, atau memulihkan diri. Mungkin dia lebih banyak merenung, kemudian dia lebih banyak berdoa di sini, kayak menyembuhkan diri gitu loh
Ya, jadi di sini nggak hanya kamu yang stres gitu ya, tapi dia juga sama gitu. Dia juga sama di sini. Dia juga stuck gitu loh. Ya, Ten of Pentacles ini kayak mungkin pernah ya di masa lalu kalian ini pernah bahagia bersama, bahkan mungkin di sini ada niatan untuk hubungan jangka panjang, atau untuk beberapa orang memang kalian sudah menikah di sini, pernah bahagia satu rumah kayak gitu. Kalau yang belum ya mungkin ini adalah impian harapan kalian bersama gitu ya, yang dimana mungkin kalian ingin punya rumah, punya keluarga, family, kayak udah merencanakan gitu loh untuk hal ke depan gitu. Hanya saja di sini kayak impian kamu itu ya, harapan kamu atau impian dia, karena di sini yang bawah ini aku ibaratkan energi dia ya, tapi bisa aku bolak-balik. Nah, ini kayak impian dia gitu, itu kayak seolah-olah tuh kayak tertunda gitu loh ya, seperti itu, kayak nggak terwujud gitu loh, padahal sudah berharap ya pengen begini gitu loh untuk hubungan jangka panjang atau ke depan, tapi ternyata hubungan kamu dengan dia jadi seperti ini. Jadi ada kamu stuck, dia juga stuck gitu loh. Kalaupun di sini kayak ada yang diblokir gitu, aku ngerasa udah dibuka blokirannya, hanya saja kayak kalian ini nggak ada yang sama-sama untuk bergerak gitu loh ya, untuk membuka komunikasi gitu. Dia juga stuck di sini, kayak orang yang kalau memang belum pasti gitu ya antara putus enggaknya gitu ya, ini dia juga kayaknya menunggu gitu loh, menunggu kepastian gitu ya. Memang saat ini walaupun di satu sisi dia menunggu adanya mungkin kamu mau kembali sama dia atau membuka komunikasi sama dia, tapi dia juga kayaknya entah kenapa aku kayak ngelihat dia ini kayak udah pasrah gitu loh, udah pasrah, ya udah kayak gitu loh, kayak udah pasrah gitu loh, mau gimana lagi gitu ya. Makanya dia kayak orang yang lagi sedang diem, nggak ngelakuin apapun gitu ya, seperti itu. Makanya kamu di sini kayak stres gitu ya, karena dianya diam gitu, seperti itu. Oke. Namun di masa yang akan datang ya, di masa depan di sini dengan adanya Ten of Pentacles ini, kayak aku rasa hubungan ini tuh mungkin kalian akan bisa bareng lagi di sini. Ya, kalau dia ini bisa merubah cara berpikirnya atau pola pikir dia. Gitu ya, kayak orang yang harus apa ya istilahnya, kayak di dalam hubungan kamu ini untuk kedepannya bisa jadi lebih baik itu ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu loh ya. Bisa ini egonya dia, apapun itu gitu loh, yang dianya harus berubah gitu loh. Kalau enggak ya mungkin hubungan kamu kedepannya akan tetap seperti ini gitu, kalian akan tetap menggantung, nggak jelas, nggak ada komunikasi seperti ini terus gitu loh ya. Sedangkan kamu di sini di Six of Swords ini juga kayaknya berjuang banget ya kamu untuk let go gitu loh, karena kamu ngerasa udah di sini kayak orang yang udah terhenti cukup lama gitu loh. Kamu juga ingin adanya satu perubahan atau keajaiban gitu ya, biar nggak seperti ini terus gitu. Queen of Cups ini aku ngerasa kayak orang yang lagi sedang sedih gitu ya, kayak menyayangkan gitu ya, dan ini masih ada rasa cintanya tuh besar ya, masih full gitu loh ya. Queen of Cups ini benar-benar sayang cinta gitu loh ya, perasaannya benar-benar meluah-luah gitu, tapi kayak orang yang ya udah kayak gitu loh, kayak udah pasrah gitu loh, seperti itu. Dia ini egonya juga tinggi ya orang ini gitu, karena di sini dia kayak orang yang bertahan juga gitu, nggak mau merubah pola pikir dia atau sudut pandang dia gitu. Makanya kayak orang yang pasrah, diam kayak gitu, udah gitu, nggak mau berbuat apa-apa gitu. Dan dia juga lebih fokus sama ininya dia ya, lebih fokus sama, mungkin dia kayak lebih fokus sama keluarga dia gitu ya, atau fokus untuk ya, karena di sini ada Four of Swords yang dimana mungkin dia lagi ngerasa kecewa atau patah hati gitu ya, sakit hati atau pemulihan. Jadi di sini dia lebih fokus sama keluarga dia gitu loh, keluarga maksudnya ya family dia gitu loh ya, menjalin hubungan kedekatan gitu ya, karena dia kan lagi butuh support, ada dukungan gitu loh di saat-saat seperti ini gitu.
seperti itu, butuh ketenangan gitu ya, seperti itu. Makanya hubungan ini kayak dibiarkan kayak gitu aja gitu. Seharusnya cari jalan keluar, cari solusi gitu, tapi dia kayak orang yang udah pasrah gitu ya, atau mungkin menyerah bisa juga gitu, dan lebih memperbaiki koin-koinnya dia gitu ya, menjalin kedekatan mungkin dengan lebih menikmati gitu dengan orang-orang terdekat dia, terutama keluarga gitu, dan juga fokus sama kondisi finansial dia kayak gitu, atau keuangan dia gitu, seperti itu. Sedangkan kamu di sini berusaha untuk berjuang ya, untuk meninggalkan rasa stagnan juga di sini ya. Kamu kayak ngerasa terbelenggu gitu loh di sini, masih stres gitu ya, masih sering pusing mikirin kayak gitu, dan berusaha di sini untuk let go gitu, meninggalkan hal-hal yang di sini mengganggu pikiran kamu gitu. Kamu ingin adanya sebuah perubahan untuk kondisi kamu ini gitu. Kamu udah melakukan segala cara ya untuk terlepas di sini dari belenggu pikiran dan perasaan kamu, tapi memang kamu masih butuh gitu ya waktu gitu, atau proses di sini, seperti itu. Oke. Di sini ada the Fool. Ini kayak ingin awal baru itu loh, awal baru atau kebebasan seperti itu. Ya, tidak lagi ngerasa galau, tidak lagi ngerasa sedih gitu, tapi benar-benar bebas gitu. Ya, di sini merasa tenang, lebih damai gitu ya. Bisa juga Queen of Cup ini menandakan dia yang lebih belajar untuk self love gitu ya, atau memahami perasaan dia, mengerti perasaan dia sendiri, healing kayak gitu. Makanya tadi aku bilang dia kayak orang yang lebih fokus atau kayak lebih menikmati di rumah gitu loh, waktu dengan keluarga dia, dengan family dia, karena dia lagi butuh support atau dukungan secara itu mungkin ya, kayak gitu. Oke. Ya memang ada yang long distance di sini, LDR, beda kota, pulau atau negara gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Dan untuk zodiak dia, semua zodiak ada, tapi sesuaikan aja dengan bacaannya. Dan ingat, bisa vice versa energinya dan gak resonate untuk kamu semua. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.